Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari surat Al-Imran. Kita masuk pada ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat." Dialah Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, yaitu ayat-ayat yang jelas, hunna ummul kitab, dan ayat tersebut adalah ayat-ayat yang disebut dengan induknya Alkitab. Wa ukhra mutasyabihat, dan ada ayat-ayat yang lain yang mutasyabihat, yang tidak jelas. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Adapun orang-orang dalam hatinya ada kecondongan kepada kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak jelas tadi. Ibtigha'al fitnah, dalam rangka untuk mencari fitnah. Wa ibtigha'a ta'wilih, dan untuk mencari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Warrasifuna fil ilm, demikian juga orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Mereka orang-orang yang kokoh dalam ilmu berkata, amanna bihi, kami beriman terhadap ayat-ayat mutasyabihat tersebut, kullun min indi rabbina, semuanya datang dari Rabb kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran darinya melainkan orang-orang yang berakal. Setelah itu Allah lanjutkan pada ayat berikutnya, ayat ke-8. Mereka berkata, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau berhidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami kasih sayang, ya, rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau adalah Sang Maha Pemberi karunia. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Ya Rabb kami, sungguhnya engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan liyaumin la raiba fih, di hari yang tidak ada keraguan akan terjadinya hari tersebut. Innallaha la yukhliful mi'ad, sungguhnya Allah tidak menyelisihi janjinya. Tapi ayat ini masih terkait dengan bantahan terhadap kaum Nasara, sebagaimana kita sudah jelaskan bahwasanya sepenggal puluhan ayat pertama dari surat Al-Imran diturunkan karena ada diskusi atau debat antara Nabi SAW dengan kaum Nasara dari Najran. Rupanya orang-orang Nasara, mereka berdalil dengan sebagian ayat-ayat dalam Al-Quran untuk membenarkan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan, atau Nabi Isa adalah satu dari yang tiga, atau Trinitas. Seperti mereka berdalil dengan ayat-ayat yang menggunakan lafal jamak seperti amarna, yang kami perintahkan, khalaqana, kami telah menciptakan, ya, inna, sungguhnya kami, nahnu, seperti itu. Ini di antara ayat mutasyabihat yang mereka jadikan dalil, ya. Padahal di sana ayat-ayat sudah banyak sekali jelas bahwasanya Allah mengatakan qul huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa, ya. Dan Allah melarang kesyirikan, dan Allah melarang mengecam bahwasanya mengatakan Allah punya anak, apakah anak tersebut Nabi Isa, ataukah anak tersebut adalah Uzair, ataukah anak tersebut adalah malaikat-malaikat yang dianggap putri-putri Allah. Terlalu banyak ayat yang mengecam hal tersebut. Tetapi orang Nasara ingin membenarkan keyakinan mereka dengan mencuplik sebagian dari ayat-ayat Allah dengan mengatakan, bukankah dalam Al-Quran kadang-kadang Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra, sungguhnya kami, nahnu khalaqana, kami yang menciptakan, amarna mutrafiha, kami perintahkan, ada kata kami. Ini salah satu dalam mereka. Maka tentunya bantahan yang mudah, Allah mengatakan ada ayat-ayat mutasyabihat, ada ayat yang jelas. Yang jelas kenapa Anda pergi kepada ayat yang jelas? Qul huwallahu ahad contohnya. Katakanlah dia Allah
Maha Esa. Contoh, qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka mengatakan Allah punya anak, sungguh kalian telah melakukan perbuatan yang mungkar. Mereka mengatakan Allah punya anak, subhanallah, maha suci Allah, Allah tidak punya anak. Terlalu banyak ayat ya, yang jelas-jelas mengingkari Allah punya anak. Yang jelas-jelas mengatakan Allah adalah Esa. Adapun menggunakan kata kami dalam bahasa Arab bisa maknanya adalah untuk pengagungan, ya. Dan itu bukannya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia juga demikian, kita kami, padahal cuma sendiri, kami yang telah begini, kami yang telah begini. Dan itu biasa dalam bahasa Arab. Sebagai mutakallim, pembicara, ataupun mukhatab yang diajak berbicara. Kata ganti orang pertama atau kata ganti orang kedua. Seperti ketika Nabi berkata kepada istrinya Khadijah, istrinya cuma satu, Rasulullah berkata, zammiluni, zammiluni. Ya. Zammiluni itu maksudnya kalian selimuti aku, kalian selimuti aku. Padahal Khadijah cuma satu orang, tapi Nabi berbicara dengan istrinya dengan bentuk penghormatan. Sebenarnya kita bilang antum, padahal ente. Dia bilang antum padahal cuma satu, antum padahal anta. Tapi kita biasa kalau ngomong bentuk penghargaan kita bilang apaan? Antum. Ya, seperti Nabi Musa alaihissalam ketika berbicara dengan istrinya satu, dia berkata, qala li ahlihim kuthu. Tenanglah kalian di sini, padahal istrinya cuma satu. Tapi itu metode dalam bahasa Arab untuk menghormati, pengagungan, maka yang tunggal dijadikan jamak, yang tunggal dijadikan jamak. Terkadang maksudnya adalah sang pembicara, kata ganti orang pertama, maka kami, nahnu, kami, atau digunakan juga kepada al-mukhatab yang diajak berbicara itu orang, kata ganti orang kedua. Dan ini dalam bahasa Arab ma'ruf. Makanya orang-orang Nasara dan sampai sekarang mereka berdalil dengan ayat mutasyabihat. Kata mereka, lihat Allah juga mengatakan kami. Itu bantahannya tadi ya. Bantahan kedua, berarti secara otomatis mereka mengakui bahwasanya mereka tidak bertauhid. Berarti mereka mengaku Tuhan mereka ganda, berbilang ya. Berarti Tuhan mereka berbilang karena mereka berdalil dengan lafal-lafal kami untuk membenarkan, melegalkan bahwasanya Tuhan kami berbilang. Kita bilang Tuhan kita Maha Esa. Tuhan kita Maha Esa. Kita ketuhanan yang Maha Esa, paham? Bukan ketuhanan yang berbilang. Ini salah satu ayat mutasyabihat yang dijadikan oleh orang Nasara. Di antara ayat mutasyabihat yang dijadikan oleh orang Nasara, mereka berdalil firman Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika Allah berbicara tentang Nabi Isa, innamal masihu Isa bin Rasulullah, innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah, kata Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Nabi Isa adalah kalimat alqaha ila Maryam yang Allah lemparkan kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan ruh dari Allah, Mereka berpegang dengan kalimat alqaha ila Maryam wa ruhum min. Jadi Nabi Isa adalah kalimat, dan itu disebut termaktub dalam Al-Qur'an. Kata mereka dalil bahwasanya Nabi Isa itu ruh dari Allah, penggalan dari ruh Allah. Dan Nabi Isa adalah kalimat sesuatu yang, dan dia bukan makhluk. Kalimat bukan makhluk. Kalau begitu berarti Isa bukan ciptaan, tapi dia bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Begini juga sama, ini juga ayat mutasyabihat dan dibantah oleh para ulama. Di antaranya Allah mengatakan wa ruhum minhu, Nabi Isa adalah ruh dari Allah. Bukan berarti ruhnya Allah penggal, Allah kirim ke Maryam ya. Tetapi ruhum minhu maksudnya ruh di antara ruh-ruh yang Allah ciptakan. Tetapi Allah nisbahkan, idhafahkan, sadarkan kepada Allah secara khusus untuk memuliakan. Ya, dan kita tahu yang disandarkan kepada Allah ada dua model. Yang disandarkan kepada Allah ada dua model. Jika merupakan sifat, maka itu sifat Allah. Jika merupakan makhluk, maka itu makhluk yang dimuliakan. Saya ulangi, yang disandarkan kepada Allah ada dua. Jika berarti yang disandarkan berupa sifat, maka itu sifat Allah. Jika yang disandarkan adalah makhluk, berarti makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Contoh yang disandarkan berupa sifat seperti kalamullah, firman Allah. Berarti itu sifat Allah, Allah berfirman. Contohnya ilmullah, ilmu Allah. Berarti ilmu itu sifat apa? Allah. Karena ilmu pembicaraan tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Ya, dia harus berdiri dalam satu zat. Maka ilmu Allah, rahmat Allah, firman Allah, ya.
penglihatan Allah, pendengaran Allah. Ini semua sifat-sifat Allah. Tapi ada juga yang disandarkan kepada Allah, tetapi makhluk, berarti makhluk dimuliakan. Contohnya Rasulullah, utusan apa? Rasul sesuatu abstrak atau konkret? Konkret, paham? Konkret. Ketika sandar kepada Allah, maksudnya utusan Allah untuk dimuliakan, untuk dimuliakan. Contohnya misalnya Baitullah, bait rumah, rumah konkret atau abstrak? Konkret, makhluk. Ketika sandar kepada Allah untuk dimuliakan, makanya masjid disebut apa? Baitullah itu bukan rumah tempat Allah tinggal sih, tapi rumah milik Allah, maksudnya untuk dimuliakan karena sandar kepada Allah. Contohnya onta Nabi Saleh, naqatullah, onta Allah. Onta konkret atau abstrak? Konkret. Dinisbahkan kepada Allah. Naqatullah maksudnya untuk memuliakan, onta spesial. Onta spesial. Dan nama Ka'batullah, Ka'bahnya Allah, dan demikian. Di antaranya ruhun minhu, ruh dari Allah, maksudnya Isa ini ruh spesial. Dari sekian banyak ruh-ruh Allah ciptakan, ada ruh yang spesial, yaitu apa? Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nabi Isa alaihissalam. Ya. Sebagaimana Allah menamakan malaikat Jibril dengan ruh. Ya. Ya. Ruham min amrina. Ya. Jadi ruh makhluk dan disandarkan kepada Allah, ruh min, untuk menunjukkan ruhnya Nabi Isa, ruh yang spesial, bukan ruhnya Allah, bukan ruhnya Allah. Ya, ini maksudnya bantahan karena sebagian Nasara berdalil dengan ayat-ayat mutasyabih. Adapun wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam, kata mereka kalimat ini dia bukan makhluk, makanya tidak diciptakan. Nabi Isa itu bukan tidak diciptakan, tapi dia kalimat itu dari firman Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya yang dimaksud dengan kalimat alqaha ila Maryam itu firman Allah kun fayakun. Ya. Dalam Al-Qur'an nanti akan datang mungkin inna ma masal Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Perumpamaan Nabi Isa sama seperti perumpamaan Nabi Adam. Khalaqahu min turab. Nabi Adam Allah ciptakan dengan tanah, kemudian Allah katakan apa? Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Maksudnya kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam maksudnya kun fayakun, jadilah engkau makhluk. Ya. Dan kalau Nabi Isa kalimat maksudnya adalah pencipta, maka dia tidak dilemparkan, dia yang melemparkan. Tapi dalam ayatnya wa kalimatuhu alqaha, kalimat Allah yang Allah lemparkan, yang Allah lemparkan. Kalau seandainya mereka katakan kalimat itu adalah Tuhan, maka Tuhan tidak dilemparkan, tapi Tuhan yang melemparkan. Tapi kalimat tersebut dilemparkan, menunjukkan bahwasanya maksudnya Allah berkata kepada Maryam kun fayakun, maka jadilah Nabi Isa, sebagaimana ditafsirkan dalam ayat yang lain. Ini maksud saya Nasara berdalil dengan ayat mutasyabihat, maka bantahan yang mudah kita bawa kepada ayat-ayat yang muhkamat. Allah berfirman dalam ayat ini, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada engkau wahai Rasulullah Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Minhu ayatun, di antara Al-Qur'an tersebut ayatun muhkamat. Ayat-ayat yang muhkam itu yang banyak. Hukum asal ayat-ayat muhkam jelas. Hukum asal Al-Qur'an ada ayat-ayat yang apa? Yang jelas, dan jelas banyak sekali, ngerti orang paham. Hunna ummul kitab, dan inilah induk dari Alkitab, itu pokok dari Alkitab, pokok dari Al-Quran, dan kebanyakan ayat seperti ini. Wa ukhra mutasyabihat, ternyata Allah turunkan juga dalam Al-Quran ayat-ayat mutasyabihat. Timbul pertanyaan, kenapa Allah turunkan ayat-ayat tidak muhkam semua? Kenapa ada yang mutasyabihat? Jawabannya sebagai ujian, sebagai ujian. Bagaimana orang menghadapi ayat mutasyabihat tersebut? Apakah ketika menghadapi ayat mutasyabihat tersebut dia akan menafsirkan sesuai hawa nafsunya, atau dia menafsirkan sesuai dengan ayat Al-Quran dan Sunnah? Ya. Maka caranya yang benar, kalau tidak ikut hawa nafsu, maka tafsirkanlah ayat mutasyabihat tersebut dengan ayat-ayat yang jelas. Makanya ayat tersebut disebut muhkamat, jelas dan banyak, dan induk sebagai isyarat dikembalikan kepada pokok-pokok apa? Al-Quran. Dia banyak dan disifati dengan ummul kitab, yaitu pokok-pokok Al-Quran, induk untuk dikembalikan tafsirannya kepada ayat-ayat yang muhkam tersebut. Adapun orang-orang yang hatinya sudah melenceng, maka mencari ayat mutasyabihat. Maka Allah berfirman, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang dalam hatinya ada zaig, ada kecondongan. Zaig itu artinya kecondongan untuk
miring dari kebenaran, Zaik artinya mail, tapi dia mailun khas, yaitu kecondongan khusus, itu mailun anil haq, yaitu condong meninggalkan kebenaran. Ada kebenaran dia condong untuk meninggalkannya. Fa amal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang dalam hatinya punya kecondongan untuk meninggalkan kebenaran, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka dia mengikuti cari-cari ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak jelas. Tafsirannya bisa begini, bisa begini, bisa begini. Allah sengaja turunkan ayat seperti itu sebagai ujian. Untuk apa? Mata syabah minhu. Ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili. Dia berusaha membuat fitnah. Bikin fitnah itu. Wa ibtigha ta'wili, mencari tafsir sesuai dengan hawa nafsunya. Mencari tafsir sesuai dengan hawa nafsunya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilm. Dan padahal tidak ada yang mengetahui tafsir ayat mutasyabihat tersebut dengan tafsir yang benar kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Orang-orang yang kokoh dalam ilmu, mereka berkata kami beriman semuanya dari Allah, termasuk ayat mutasyabihat tersebut. Di sini jadi Allah mengabarkan ada model manusia yang model seperti ini. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan jika kalian melihat orang mengikut mutasyabihat, maka ketahuilah itu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Cari ayat-ayat yang aneh-aneh, tafsirnya aneh-aneh. Ya. Ini berarti orang yang Allah sudah singgung dalam Al-Qur'an, ada orang hati-hatinya menyimpang. Dan ini berlaku ya, bukan cuma orang Nasara, demikian juga orang-orang yang KTP-nya Islam, banyak juga yang berusaha mencari ayat-ayat yang cocok dengan bid'ahnya atau akidahnya, ya, untuk sesuai dengan kemauannya. Dia tidak kembali kepada ayat-ayat yang jelas. Ini banyak contohnya. Contoh misalnya, sudah jelas dalam banyak ayat Allah suruh beribadah, ya. Justru semakin beriman semakin banyak ibadah. Datang orang-orang sufi kemudian mengatakan kalau sudah sampai derajat yakin sudah tidak usah beribadah. Dalilnya dalam firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu di akhir surat Al-Hijr. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan kepadamu. Kata mereka yakin. Kalau sudah yakin, sudah ma'rifat, sudah enggak usah apa? Enggak usah salat. Enggak usah salat, enggak usah berzakat, enggak usah puasa, enggak usah haji. Ayat padahal suruh untuk beribadah dengan sampai mati. Ayat suruh beribadah, yakin maksudnya adalah kematian. Yakin artinya maksudnya kematian sebenarnya Al-Qur'an hatta atana al-yaqin. Ya, sampai datang kepada kami yakin maksudnya kematian. Ya. Tetapi mereka justru balikkan tafsirannya. Yang situ ayat maksud ayat adalah ibadahlah kepada Allah sampai kau mati, malah ditafsirkan berhentilah ibadah kalau kau sudah yakin. Tapi mana yang lebih yakin, kamu atau Nabi? Nabi super yakin tetap beribadah sampai meninggal dunia. Para sahabat terlalu banyak dalil, terlalu banyak praktek para sahabat. Tidak ada para sahabat mengatakan sudah sampai pada makrifat berhenti sholat. Tidak ada. Mereka justru beribadah sampai meninggal dunia. Terus gara-gara ikut hawa nafsu maka cari ayat tafsirnya sesuai dengan hawa nafsu. Ini contoh sederhana. Seperti disebutkan ketika Al-Qaramithah masuk di Mekah, kemudian dia membunuh para jamaah haji. Kemudian dia mencela Al-Quran, dia mengatakan Muhammad telah berkata, "Man dakhalahu kana amina." Siapa yang masuk di kota Mekah maka aman. Nih, mana amannya? Sekarang saya bunuh orang jemaah haji. Mana aman? Al-Quran mengatakan, "Man dakhalahu kana amina." Siapa yang masuk di Mekah maka aman. Sekarang aman. Saya bunuh mereka. Puluhan ribu jemaah haji dibunuh ya. Ribuan jemaah haji dibunuh. Padahal maksud ayat tersebut, "Man dakhalahu kana amina." Maksudnya adalah khabar dalam bentuk perintah dalam bentuk khabar. Maksudnya kalau siapa yang masuk kota Makkah jangan ganggu. Maksudnya demikian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutalaqqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Sungguhnya para wanita yang dicerai menunggu 3 bulan. Maksudnya tunggulah, jangan dulu menikah ya sampai 3 kali haid, Datang dalam bentuk khabar. Wanita yang dicerai menunggu 3 kali haid. Tapi maksudnya khabar ini adalah perintah, ya tunggulah. Sama seperti ini, "Man dakhalahu kana amina." Yang masuk Mekah aman, maksudnya siapa yang masuk Mekah jangan kalian ganggu. Jadi itu perintah, tapi dia tidak menjalankan perintah tersebut. Ini contoh menafsirkan ayat sesuai dengan hawa nafsunya. Contoh seperti terlalu banyak
Dalil dalam Al-Quran Allah di atas, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tsumma istawa 'alal 'arsy. Ada 7 ayat. Allah turunkan malaikat dari atas. Kalimat-kalimat naik ke atas, Nabi Isa diangkat ke atas, terlalu banyak, ratusan dalil. Kemudian pakai dalil yang syubhat, mengatakan Allah di mana-mana. Misalnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, ini berarti Allah bersama kita dimanapun kita. Berarti Allah tidak di atas. Nah, ayat itu banyak. Ini mutasyabihat. Yang dimaksud Allah bersama kalian, Allah selalu mengawasi kalian, selalu melihat kalian, mengetahui kondisi apa? Kalian. Itu ilmu Allah yang bersama kalian. Bukan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini contoh maksudnya mengikuti hawa nafsu, mengambil sebagian ayat mutasyabihat, kemudian menolak ayat-ayat yang sudah sangat jelas. Ayat Allah di atas, tentang Allah di atas, ratusan ayat terkait dengan tersebut. Kemudian ambil satu ayat yang mutasyabihat, yang maknanya bisa ditarik ulur, kemudian dia tolak semua ayat-ayat yang muhkamat, kemudian ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsu. Ini contohnya. Dan banyak seperti ini ya. Makanya kata Nabi, jika kau melihat ada orang-orang yang mengikuti ayat mutasyabihat, kita lihat yang Allah telah sebut dalam Al-Quran. Taib, istilah sini ada perlu kita perhatikan. Allah mensifati dalam sebagian ayat, seluruh ayatnya muhkam. Dan Allah sifati Al-Quran dalam sebagian ayat, seluruhnya mutasyabih. Seperti dalam awal surat Hud, Allah berfirman. Jadi ada tiga model nih. Ada ayat yang mengatakan seluruh ayat Al-Quran itu muhkam. Ada ayat yang mengatakan seluruh ayat mutasyabihat. Ada ayat seperti dalam surat Ali Imran ayat 7 mengatakan sebagian ayat muhkam, sebagian ayat mutasyabih. Paham? Jadi kita ada 3 model. Adapun ayat yang menyatakan seluruh Al-Quran muhkam seperti dalam surat Hud. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitabun uhkimat. Al-Quran uhkimat ayatuhu. Seluruh ayatnya muhkam. Uhkimat maksudnya muhkam. Ini contoh ayat yang menunjukkan Al-Quran seluruh ayatnya muhkam. Dalam yang lain, dalam surat Az-Zumar, kalau nggak salah 23, Allah mengatakan, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan. Mathaniya taqasha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Thumma talinu julud. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah menurunkan ahsanal hadithi, yaitu pembicaraan yang terbaik, kitaban mutasyabihan. Al-Quran yang mutasyabihan, yang mutasyabih. Di sini Allah sifati seluruh Al-Quran mutasyabih. Model kedua. Model ketiga, Allah turunkan surat Al-Imran ayat 7, minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang muhkam dan ayat yang mutasyabih. Terus bagaimana kita mengkompromikan 3 ayat ini? Maka kata para ulama, maksudnya Al-Quran semuanya muhkam, maksudnya Al-Quran semuanya rapi, ghayatul itqan, sempurna, ya. Hukum-hukumnya sempurna, semua ayat muhkam. Muhkam itu kalau bahasa kita namanya profesional, dikerjakan dengan profesional. Ya. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, Innallaha yuhibbu idza amila ahadun minkum amalan, idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah suka jika salah seorang bekerja di antara kalian, dia itqan, yaitu profesional, bagus kerjanya, mantap. Ya. Ya. Allah berfirman tentang ciptaannya, sun Allahil ladzi atqana kulla syai'. Semua ciptaan Allah ini mutqan, yaitu muhkam, mantap, kokoh. Lihatlah bagaimana langit yang Allah sebutkan, bagaimana makhluk yang langit yang Allah ciptakan, kokoh, mantap, tidak ada kekurangan. Maka demikian juga ayat-ayat Al-Quran semua disebut dengan muhkam, mantap, rapi, tidak ada kontradiksi, penuh dengan kesempurnaan, namanya muhkam. Jadi seluruh Al-Quran disebut ayat-ayat yang muhkam, ini maksudnya. Baik, dalam surat Az-Zumar disebutkan seluruh Al-Quran mutasyabih. Mutasyabih maksudnya maknanya serupa. Satu ayat dengan ayat yang lain sama-sama indahnya, sama-sama rapinya, sama-sama kokohnya, maksudnya mutasyabih. Tidak ada ayat Al-Quran yang kemudian satunya salah, satunya benar, enggak. Ini disifati dengan mutasyabih seluruhnya, maksudnya mirip-mirip dari sisi kekokohannya, dari sisi kesempurnaannya, dari sisi keindahannya, dari sisi balaghahnya, dari sisi bahasanya. Seluruh Al-Quran ayatnya mutasyabih. Mutasyabih artinya mirip.
mirip. Kalau satu pertama ayat Al-Quran semuanya kokoh, yang kedua mirip satu dengan yang lain. Adapun yang ayat yang kita sebut ini sekarang sebagian mutasyabih, sebagian maksudnya muhkam. Ini sisi lain lagi. Muhkam maksudnya jelas, maknanya mutasyabih maknanya bisa ditarik apa ulur, kurang jelas. Ini istilah baru lagi. Jadi ada 3 istilah. Istilah pertama Al-Quran seluruhnya muhkam, istilah kedua Al-Quran seluruhnya mutasyabih. Adapun istilah yang ketiga yang sedang kita bahas, maksudnya ayat-ayat itu jika ditinjau dari kejelasan tafsirnya, maka ada yang muhkam, yaitu jelas tafsirnya, dan ini kebanyakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang kurang jelas, Allah turunkan sebagai ujian, ya, maka ini disebut dengan mutasyabihat. Dan ini cuma sedikit. Maka Allah turunkan ayat mutasyabihat untuk menguji hamba-hambanya agar mereka ketika menafsirkan yang mutasyabihat dikembalikan kepada yang muhkam. Baik. Di sini Allah mengatakan, ya, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang hatinya ada kecondongan tadi, condongan untuk sesat. Maka ini dalil bahwasanya hati manusia ada 2. Ada yang di atas kebenaran, ya. Ya, tidak condong kepada keburukan, dan ada hati yang memang suruh condong cari masalah. Hatinya condong cari masalah. Ibtigha'ul fitnah, benar-benar mencari fitnah, menafsirkan untuk cari fitnah. Ayat-ayat yang, dan ini dilakukan oleh banyak orang liberal, banyak sekali orang liberal. Ayat-ayat yang melarang kesyirikan, maka mereka cari ayat-ayat yang seakan-akan membenarkan kesyirikan. Dan ada ayat seperti itu ada, ya. Mereka tafsirkan dengan alam mereka. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir. Ya. Walahum fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun wa lahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, orang Yahudi, dan Nasara dan Sabiin. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka masuk surga. Baik, Yahudi masuk surga, Nasara masuk surga, Sabiin. Ini ayat 1. Ayat yang lain banyak. Orang Nasrani, Yahudi di neraka banyak, musyrikin di neraka banyak. Kemudian kenapa ambil satu ayat ini? Kemudian kau tafsirkan dengan caramu. Lihat tafsir para ulama, enggak. Yang mau pakai tafsir ulama, saya mau tafsir sendiri. Yang jelas Allah bilang Yahudi, Nasara, musyrikin mungkin, Majusi, ya. Semuanya masuk apa? Surga. Bagaimana? Nah, ini contoh. Yang di mana ayat-ayat yang jelas melarang syirik, ini malah melegalkan apa? Syirik. Sehingga kesimpulannya semua agama benar. Semua agama masuk surga. Ini orang-orang liberal kerjanya seperti itu. Saya sudah bahas di desa saya. Seperti mereka potong ayat. Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum alla na'budu illallah. Kata mereka, Allah telah berfirman, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju suatu kata yang sama antara kami dengan kalian. Titik. Maksud ayat ini menyuruh kita, kata mereka, maksud ayat ini menyuruh kita untuk kerjasama antara kita dengan ahlul kitab, ya. Yang kesepakatan di antara kita, tidak usah ribut, kita saling sepakat. Apa yang sepakati? Kemanusiaan, keadilan, persamaan, ya. Ya sudah, tidak usah ribut-ribut masalah agama ini. Ini Allah berfirman, ya ahlul kitabi, qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju satu kalimat yang sama. Sehingga mereka tulis buku judulnya Fikih Lintas Agama. Itu dibangun di atas ayat ini. Tapi mereka potong ayat ini, ayat itu kan ada lanjutannya. Sawa'in baina wa bainakum, apa yang sama? Alla na'budu illallah, jangan menyembah kecuali kepada Allah. Ada ayat lanjutannya. Kemarilah kita ketemu pada satu titik poin yang kita sepakati, yaitu tidak menyembah kecuali siapa? Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan agar tidak berbuat syirik satu dengan yang lainnya. Kenapa dipotong cuma depan? Seperti mereka memotong firman Allah, fawailul lil musallin, celaka orang salat. Titik. Semua orang salat celaka. Kan ada lanjutannya. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang lalai dari salatnya itu baru celaka. Kenapa dipotong tengah kemudian yang belakang dibuang? Menakjubkan, mereka nekat dia mencari ayat mutasyabihat. Ini bukan ayat mutasyabihat, jelas, cuma dikasih jadikan mutasyabihat oleh mereka. Ya, namanya hawa nafsu. Dia orang hawa nafsu. Jadi sudah punya keyakinan dulu dengan filsafat mereka, baru mencari dalil yang mencocoki. Wahdatul wujud sama berdalil dengan hadis Nabi misalnya, ya. Atau firman Allah,
Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Tidaklah kau memanah ketika kau memanah tapi Allah yang panah. Nah, berarti kan Allah yang Muhammad dong. Karena Allah mengatakan tidaklah Muhammad memanah, tidaklah engkau memanah ketika engkau memanah tapi Allah yang panah. Tafsirannya Allah sama dengan apa? Muhammad. Padahal maksudnya bukan demikian. Maksudnya tidaklah kau ketika kau panah wahai Muhammad, tetapi kau bisa menyampaikan panahan tersebut kepada musuh kecuali yang menyampaikannya adalah siapa? Allah. Itu maksudnya tafsirannya sederhananya kalau kita mau baca. Tapi mereka ambil satu ayat berarti Allah makhluk adalah Allah Subhanahu terus. Mana ayat yang lain? Allah menciptakan, ada makhluk yang disuruh salat, makhluk diazab. Beda antara Allah dengan apa? Makhluk. Mereka memaksa Allah adalah apa? Makhluk. Jadilah wahdatul wujud gara-gara satu ayat mereka tafsirkan seperti itu. Jadi hati ada dua, ada yang condong kepada kesesatan dan ada yang condong kepada kebaikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui tafsir yang sungguhnya dari ayat-ayat mutasyabihah tersebut illallah warasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Yang lebih tepat wakafnya di sini. Jadi sebagian ulama baca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah titik. Dan tidak ada yang mengetahui takwil ayat mutasyabih kecuali Allah titik. Kemudian baru baca warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi, dan orang-orang yang kokoh dalam ilmu mengatakan kami beriman kepada ayat-ayat tersebut semuanya dari sisi Allah. Ini cara baca pertama. Jadi cara baca yang pertama stop wakaf pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui tafsiran ayat mutasyabih kecuali Allah. Wakaf yang kedua enggak lanjut. Jadi tidak berhenti di situ. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm. Tidak ada yang mengetahui hakikat atau takwil dari ayat mutasyabihat itu kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Siapa orang kokoh dalam ilmu? Orang-orang yang rasikhun, memiliki rusuh dalam ilmu, kokoh dalam ilmu. Mereka bukan orang berilmu biasa. Mereka punya qadrun zaid, punya nilai plus. Nilai plusnya kalau mereka memahami suatu pelajaran, mereka pahami dengan detail. Jadi bukan sekedar memahami secara global, tapi detail sampai pelik-pelik mereka paham, maka mereka disebut dengan rasikhun. Seperti para ulama kita, ketika misalnya Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika dia memahami fikih dengan detail, dia menjelaskannya mudah. Bahkan dia menjelaskannya, dia bagan-baganin, dia bagi-bagi mudah karena dia telah memahami dengan apa? Detail. Maka seorang kalau belajar ilmu bukan cuma sekedar global, dia benar-benar paham sampai detail-detailnya sehingga menjelaskannya mudah. Tapi kalau mengertinya cuma global, pasti juga pembahasannya apa? Global. Kadang-kadang bulat sana, bulat sini karena cuma apa? Global ya. Maka yang kita butuhkan adalah para ulama ar-rasikhuna fil ilm, yang ilmu mereka mendalam kokoh. Kalau sudah membahas sesuatu, benar-benar dia paham sampai akar-akarnya. Sehingga dia menjelaskan dengan mudah, kalau dia mau membantah juga dengan mudah karena dia paham dengan sampai akar-akar. Itu para ulama yang mereka menghabiskan waktu mereka untuk menuntut ilmu dan mendakwakannya. Kalau yang berilmu banyak, para ustaz-ustaz berilmu. Tapi yang rasikhun fil ilm, yang kokoh, yang benar-benar mendalam sampai akar-akar tidak banyak. Mereka itu yang nampak ketika mereka mengajarkan dengan mudah mereka menerangkan karena mereka paham benar. Mereka paham benar ya. Bagaimana cara masuknya, bagaimana menjelaskannya, bagaimana membaginya, karena mereka memahami bidang ilmu tersebut dengan benar-benar dalam. Di sini ada pujian kepada ar-rasikhuna fil ilm. Mereka tahu juga tentang makna ayat mutasyabih, maknanya apa. Maka dari sini kita tahu bahwasanya yang disebut ayat mutasyabih dalam ayat ini, ada ayat yang mutasyabih. Ini maksudnya nisbi, relatif, yaitu bagi orang yang tidak rasikh fil ilm. Adapun orang yang rasikh fil ilmu dalam, bagi dia ini muhkam, dia ngerti. Dia tahu tafsirnya. Paham? Tapi ini adalah mutasyabih bagi orang yang tidak ngerti, kurang dalam. Maka tugas bagi orang yang mutasyabih yang tidak ngerti tafsirnya, sudah kembalikan ke muhkam. Misalnya, bagaimana menurut kamu bahwasanya Allah berfirman wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau orang yang berilmu, dia tahu, dia bahas yang rasikh, maksudnya begini. Tapi orang yang tidak berilmu, mungkin orang-orang baru ngaji, dia bisa saya tidak ngerti ayat ini. Tapi yang jelas ayat-ayat jelas mengatakan Allah di atas, selesai. Saya tidak ngerti ayat ini, tapi saya pastikan ayat ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang sangat jelas bahwasanya Allah berada di atas.
Adapun bagian menerangkan itu bagian orang yang rasikh fil ilm. Jadi kalau kita enggak ngerti maksudnya, kita bilang saya enggak ngerti maksud ayat ini, tapi maksudnya sudah jelas, ya. Allah di atas. Kemarin saya baru ditanya, ada sebagian orang liberal juga mengatakan, bukankah Nabi nikah dengan Khadijah pakai syariat Nasrani? Terus maksudnya apa? Maksudnya berarti boleh dong, ya, perempuan Islam menikah dengan lelaki apa? Nasrani. Ini dari mana lagi? Ini dari mana dalil bahwasanya Nabi menikah dengan Khadijah pakai syariat apa? Nasrani. Ini pertama. Yang kedua, sudah ayat jelas melarang wanita menikah dengan lelaki Nasrani, wanita muslimah. Hadis-hadis jelas. Ya. Praktek para sahabat juga apa? Jelas, ya. Kemudian dia mau ambil ayat yang bukan ayat, hadis yang tidak jelas. Yang jelas dalam sirah cuma disebutkan Nabi nikah dengan siapa? Khadijah. Tanpa ada perincian pakai syariat mana, enggak ada. Mungkin mau dibilang sepupu Khadijah adalah Warqah bin Naufal adalah Nasrani, maka Nabi nikah. Ini semua gedabrus. Cuma apa? Khayalan, kemudian khayalan dijadikan dalil untuk melegalkan bahwasanya wanita muslimah boleh nikah dengan lelaki apa? Nasrani. Ini orang yang punya condong kesesatan dalam hati. Enggak ada dalil dijadikan dalil. Kemudian untuk menghantam dalil yang jelas. Ya, dalil jelas, tidak boleh pakai dalil yang tidak jelas kemudian menghantam dalil yang jelas. Dan banyak seperti itu. Taib, maka takwil ini diketahui oleh orang-orang yang rasul fil ilm, kemudian mereka berkata kullun min aman nabi, kami beriman dengan ayat-ayat ini dan seluruhnya dari Allah. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang mengerti akan hal ini kecuali orang-orang yang cerdas. Adapun jika di wakafnya pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah, maka ditafsirkan maksudnya adalah tidak ada yang mengetahui hakikat terkait dengan misalnya sifat-sifat Allah, hakikat sifat Allah bagaimana, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kita hanya ngerti misalnya Allah berilmu, kita tahu ilmu Allah, kita ngerti, tapi sampai di mana ilmu Allah yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah berzat, tapi zat Allah bagaimana yang tahu hanya Allah sendiri, ya. Enggak ada yang tahu. Kita tahu Allah melihat, mendengar, tapi bagaimana Allah bagaimananya kita enggak ada yang tahu. Kita tahu Allah ada di atas arsy, tapi bagaimananya kita enggak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang datang kepada Imam Malik, dia berkata, "Ya Imam Malik, Ar-Rahman al-Arsy istawa." Allah beristiwa di atas arsy. Kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah? Maka Imam Malik bantah. Bagaimananya ini yang tahu cuma siapa? Allah. Istiwa maklum, di atas secara bahasa kita ngerti di atas. Istiwa artinya di atas. Wal kaifu majhul, adapun bagaimananya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, beriman akan Allah di atas arsy kita harus beriman. Wa su'alu anhu bid'ah, adapun bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Jadi kalau dibacanya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah, itu maknanya tidak ada yang mengetahui hakikat kecuali Allah. Hakikat hari kiamat seperti apa sesungguhnya? Allah kabarkan hari kiamat begini-begini, tapi secara detail hakikatnya yang tahu cuma siapa? Allah. Sama, Allah kabarkan tentang sifat-sifatnya, tapi yang tahu hakikat bagaimananya cuma Allah. Tetapi yang lebih kuat saya katakan tadi, tidak diwakaf tapi dilanjutkan. Jadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil ilm. Tidak ada yang mengetahui tafsir dari ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh dalam ilmunya. Setelah itu mereka berdoa. Perhatikan doa mereka. Jadi orang yang berilmu tinggi, mereka tidak merasa aman dengan namanya fitnah. Mereka tak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Rabb kami janganlah kau simpangkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah kau beri hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami kasih sayang-Mu. Innaka antal wahhab, sungguhnya Engkau Maha pemberi anugerah. Jadi mereka tidak pede, mereka tak berdoa, dan itu sebagaimana Nabi selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku dalam agama, di atas kamu. Dan Nabi sering baca doa ini, termasuk doa yang paling sering Nabi baca doa ini dalam sujudnya. Sampai istrinya bertanya, ya Rasulullah, Anda baca doa ini terus. Kata Rasulullah SAW, innal qulub baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sungguhnya hati-hati berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan terserah Allah. Insya'a aqamaha, kalau Allah berkehendak Allah luruskan, wa insya'a zaghaha, kalau Allah berkehendak Allah simpangkan. Dan kita sadar hati kita ini berbolak-balik. Itu Nabi berdoa, apalagi kita yang tidak jelas hatinya. Dia sedikit tertarik, dengar sedikit syubhat terpengaruh, salah bergaul terpengaruh. Tadinya zuhud malah berubah jadi duniawi.
Mudah sekali berubah. Ya. Mudah sekali. Tadinya suka baca Quran, sekarang jadi berubah jadi suka nonton film. Ya, berubah mudah. Hati ini berubah. Tadinya kokoh dengan akidah tahu-tahu melempam. Tadinya yakin dengan akidah salaf, sekarang nonton ahlul bidah, akhirnya terpengaruh dengan pemikiran bidah. Mudah hati ini berubah. Maka wajar jika Nabi berdoa, dan kita lebih utama untuk banyak berdoa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan hati kita kecuali Allah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Kalau bukan karena kami mengkokohkan engkau wahai Muhammad, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Sungguh kau sudah condong kepada mereka sedikit demi sedikit. Ketika orang-orang kafir Quraisy memberikan argumen-argumen, memberikan rayuan-rayuan, Nabi agak goyang juga. Dan Allah sebutkan, laula an sabbatnaka, kalau bukan kami kokohkan engkau ya Rasulullah, laqad kita hampir kau condong kepada mereka, syai'an qalila, sedikit-sedikit. Itu Nabi, bagaimana dengan kita? Oleh karenanya kita jangan terlalu pede dengan iman kita, ibadah kita, dengan ilmu kita. Ini yang berdoa begini, orang-orang yang ilmunya sudah mengakar mendalam, masih tetap berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Rabb kami, jangan kau selewengkan hati kami. Kemudian mereka ketika berdoa, mereka perhatikan sini, mereka bertawasul dengan nama Allah dan perbuatan Allah. Jadi kita tawasul kan tiga, tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup, dan tawasul dengan Allah. Tawasul dengan Allah ini maknanya bisa tawasul dengan nama Allah, bisa tawasul dengan sifat Allah, bisa tawasul dengan perbuatan Allah. Ulangi, bisa tawasul apa? Nama Allah, bisa tawasul dengan sifat Allah, bisa tawasul dengan perbuatan Allah. Nama Allah seperti ya Wahhab, Rabbana, Rabbi, itu nama Allah. Antara nama Allah adalah Rabb, dan nama Allah adalah Wahhab, ya Ghafur, ya Rahman. Ini semua nama-nama Allah. Kita minta sesuai dengan permintaan kita, sesuai dengan nama Allah tersebut. Kalau kita minta rahmat, kita bilang ya Rahim, ya Rahman. Kalau kita minta ampunan, kita bilang ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Ghafir. Boleh. Dan di antaranya kita boleh bertawasul dengan sifat Allah. Ya. Ya. Misalnya kita mengatakan bi izzatika, ya, dengan kekuasaan Engkau ya Allah, keperkasaan Engkau ya Allah, ya. Seperti doa istikharah, astaqdiruka bi qudratik, ya. Aku mohon kekuatan dengan kekuatanmu, ya. Kemudian astakhiruka bi ilmik, aku minta pilihanmu dengan bertawasul dengan ilmumu. Fa innaka ta'lamu wa la a'lam, Engkau Maha tahu, aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, takdir wala aqdir, kau mampu aku tidak mampu, dan engkau adalah 'allamul ghuyub, engkau Maha mengetahui gaib. Di sini kita mengatakan astakhiruka bi ilmik, aku mohon pilihan darimu dengan ilmumu. Ini ilmu berarti bertawasul dengan sifat apa? Allah. Di antaranya bertawasul dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah seperti kita berdoa ketika minta akhlak yang baik, kita bilang Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah indahkan rupaku, maka indahkanlah apa? Akhlakku. Jadi apa perbuatan Allah kepada kita? Allah telah mengindahkan bentuk kita, maka kita minta dengan perbuatan Allah tersebut, kita bertawasul perbuatan Allah tersebut agar menjadikan akhlak kita juga indah. Sama seperti ini. Orang-orang rasikhun fil ilm, mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, itu perbuatan Allah enggak yang kasih kita petunjuk? Maka kita bertawasul dengan perbuatan Allah yang telah memberikan kita petunjuk agar Allah tidak menyimpangkan kita. Artinya kita mengatakan, ya Allah, sebagaimana Kau telah beri nikmat kepada aku, lanjutkanlah nikmat-Mu tersebut. Jangan Kau simpangkan aku. Di antara bertawasul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi SAW ketika berdoa, ya mujriyas sahab, wahai zat yang telah menjalankan angin, menjalankan awan. Ya munzilal kitab, yang telah menurunkan apa? Al-Quran. Perbuatan Allah. Ya. Ini boleh, ya. Jadi di sini mereka berdoa dengan tawasul dengan pertama Rabbana, Rabbana. Dan ini sering para nabi, orang-orang soleh ketika berdoa bertawasul dengan Rabbi atau Rabbana. Kenapa? Karena pengkabulan doa terkait dengan sifat rububiyah. Rububiyah Allah itu terkait dengan pengaturan alam semesta. Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah menahan rezeki, Allah memberi rezeki, Allah mengatur. Dan di antara konsekuensi doa adalah kita ingin diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan kita
diakomodir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang mengatur. Makanya kebanyakan doa dibuka dengan Rabbi atau Rabbana. Karena pengkabulan doa terkait dengan rububiyah. Kemudian mereka menggunakan, setelah itu mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kemudian permintaan kedua, wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat, innaka antal wahhab, sungguhnya engkau Maha pemberi anugerah. Wahhab itu pemberi apa? Anugerah, ya. Seperti Allah mengatakan, wahabu lima yasha'u inathan, Allah berikan anugerah kepada sebagian orang hanya anak perempuan. Wa yahabu lima yasha'u dzukur, dan sebagian orang Allah hanya kasih anugerah anak laki-laki. Au yuzawwijum dzukranan wa inathan, ada orang yang Allah berikan anugerah anak laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu ma yasha'u aqima, dan ada orang yang Allah jadikan mandul. Allah sebutkan anak-anak itu adalah anugerah dari Allah, ya. Makanya kalau ada orang melahirkan, kita bilang barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberkahi engkau pada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi sadar bahwa anak itu anugerah. Anak itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak kasih, tidak akan kita punya anak. Buktinya ada yang Allah jadikan mandul, ya. Kenapa di sini saya perlu jelaskan? Di sini dia menggunakan orang-orang rasikhun fil ilm ketika mereka berdua mengatakan wahhab lana. Kemudian diakhiri dengan tawassul dengan innaka antal wahhab. Sungguhnya engkau Maha pemberi anugerah. Kata sebagian ulama, agar kau merasakan ketika kau minta sesuatu, jangan kau ketika minta kau merasa saya berhak. Enggak boleh. Jangan merasa karena saya sudah sholat, karena saya sudah, maka saya berhak dapat, ya Allah. Jadi apa yang Allah berikan itu bukan adalah iwat atau bayaran dari ibadah yang kau lakukan. Karena ibadah yang kau lakukan itu tidak ada, maksudnya nilainya sangat kecil dibandingkan dengan anugerah Allah. Sehingga mereka menggunakan kata hab, Rabbana hablana, anugerah. Artinya apa yang aku lakukan ini tidak mengharuskan engkau memberikan itu. Faham tidak maksudnya? Artinya anugerah yang kau berikan kepadaku ya Allah bukan karena aku ini nuntut ilmu, bukan karena aku berdakwah, bukan karena aku adalah, ini tidak ada bandingannya dengan apa yang kau berikan. Sehingga ketika seorang minta benar-benar dia seperti orang yang bangkrut di hadapan Allah, bukan dia merasa orang yang sudah punya modal kemudian Allah harus beri keuntungan. Tidak. Benar-benar saya tidak punya apa-apa, sehingga dia menggunakan kata haba. Lihatlah Nabi Sulaiman ketika berdoa. Ketika Nabi Sulaiman melakukan kesalahan, ya. Alqaina ala kursi jasadan thumma anab. Laqad fatanna Sulaiman, ya. Kami telah menguji Sulaiman dan Sulaiman melakukan kesalahan. Kemudian Nabi Sulaiman setelah melakukan kesalahan dia berdoa, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Dan tidak ada perasaan dia sudah salah. Dan dia bilang ya Allah ampunilah aku. Kemudian berkata, "Wa habli mulkan la yanbaghi li ahlin ba'di innaka antal wahhab." Anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak pantas bagi seorang pun di atas muka bumi ini, ya. Setelahku, karena engkau adalah Maha pemberi anugerah. Artinya Nabi Sulaiman tidak merasa saya berhak. Akhirnya Allah kasihkan apa? Kasihkan kerajaan luar biasa. Ada pasukan hewan, pasukan jin, ya. Semua dikuasai Nabi Sulaiman. Angin jadi kendaraannya Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman lagi jalan maka dia naik angin, kemudian burung-burung di atasnya sehingga menjadi memayunginya. Luar biasa, ya. Belum istrinya banyak tenan. Artinya Sulaiman luar biasa. Dan tidak ada yang Allah berikan setelah Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika berdoa dia merasa dia pantas? Enggak, dia baru saja melakukan apa? Kesalahan. Tapi dia tahu Allah Maha pemberi anugerah. Makanya dia bukan yang Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku, saya melakukan kesalahan. Tapi berikanlah aku kerajaan karena Engkau Maha pemberi anugerah. Makanya kalau kita berdoa jangan kita merasa mentang-mentang sedikit pun tidak boleh. Yang merasa karena saya sudah haji, karena saya sudah dakwah, karena saya sudah sedekah, karena sudah enggak. Kita bilang kesini ini hanya sebab saya melakukan amal sebab. Makanya di antara bentuk syukur kepada Allah seorang tidak merasa bahwasanya dia berhak mendapatkan nikmat tersebut. Kapan dia merasa saya berhak dapat nikmat, dia kurang bersyukur. Karena apa yang kita lakukan enggak ada apa-apanya dibandingkan maksiat yang kita lakukan banyak mana? Maksiat itu ketaatan. Masih banyak maksiat yang kita lakukan. Terus ketaatan yang sedikit yang dikerjakan malas-malas ini mau kita tuntut, ya Allah harusnya kita apa yang tidak ada yang mewajibkan Allah untuk berikan kita anugerah. Makanya di sini rasikhuna fil ilm, subhanallah, mereka berdoa, mereka tidak pede, mereka ngerti ayat mutasyabihat, mereka tahu ada orang sesat, mereka tetap berdoa, ya Allah jangan sesatkan kami. Sebagaimana mereka yang telah Engkau sesatkan. Setelah Kau beri petunjuk kepada kami.
Kemudian mereka bertawasul lagi dengan innaka antal wahhab. Mereka minta kasih sayang Allah, rahmat. Kemudian mereka berdoa lagi, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Ya Allah, sungguhnya Engkau mengumpulkan manusia itu di hari yang tidak diragukan, pada hari kiamat kelak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak menyelisihi janji Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sebenarnya mengatakan mereka minta, ya Allah berikanlah rahmat kepada kami terutama ketika pada hari kiamat. Hari yang di mana seorang sangat membutuhkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi ghfirli yauma yaqumul hisab. Ketika Nabi Ibrahim berdoa minta ampunan dari Allah, ya. Rabbana ghfirli wa liwalidayya yauma yaqumul hisab, ya. Ya Allah, ampunilah aku di hari hisab. Ampunan kita inginkan setiap saat. Tetapi ampunan yang paling dibutuhkan ketika hari apa? Kiamat. Makanya ketika orang-orang beriman melihat orang-orang munafik dikasih cahaya untuk melewati sirat, kemudian cahayanya padam, maka mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami, jangan redup sebagaimana orang munafik. Waghfir lana, dan ampunilah kami karena kami tahu sebab cahaya redup adalah karena kemaksiatan. Semua orang munafik dikasih cahaya kemudian redup, cahaya redup, Allah permainkan mereka. Ketika itu orang beriman berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami, jangan diredupkan. Waghfir lana, ampuni dosa-dosa kami. Mereka minta ampun ketika sedang di hari kiamat. Maka yang paling kita butuhkan adalah ampunan ketika hari kiamat, sebagaimana rahmat. Kita juga butuh rahmat Allah di dunia, tetapi rahmat yang paling dibutuhkan ketika hari kiamat. Maka mereka kata mereka, wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Anugerahkanlah kepada kami kasih sayangmu, sungguhnya Engkau Maha Pemberi anugerah. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Ya Allah, sungguhnya Engkau mengumpulkan manusia pada hari kiamat kelak. Rahmatilah kami ketika itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Engkau tidak menyelisihi janjimu. Di sini Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan tentang keutamaan 7 keutamaan ar-rasikhuna fil ilm. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, waqad athna Allah Ta'ala 'ala ar-rasikhina fil ilm bi sab'i sifat. Sungguhnya Allah telah memuji orang-orang yang mengakar ilmu mereka, kokoh ilmu mereka dengan 7 pujian. Hiya unwanu sa'adatil abd. 7 pujian ini, 7 sifat ini merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba. 7 sifat ini ya adalah tanda kebahagiaan seorang hamba. Apa 7 sifat tersebut? Yang pertama, al-ilm alladhi huwa tariqul musil ila Allah. Al-mubayyin li ahkami wa syara'ihi. Yaitu mereka memiliki ilmu. Dan kita tahu ilmu adalah jalan yang mengantarkan kepada Allah. Dengan ilmu tersebut maka menjelaskan tentang hukum-hukum Allah dan syariat Allah. Maka ini adalah orang punya ilmu bahagia. Ats-tsaniyah, sifat yang kedua, ar-rusukh fil ilm. Wa hadha qadrun zaid ala mujarrad al-ilm. Kokoh mengakar ilmunya, dan ini adalah nilai spesial, tidak sekedar berilmu saja. Ini kebahagiaan yang bertambah. Fa inna rasikh fil ilm yaqtadi an yakuna aliman muhaqqiqan wa arifan wa mudaqqiqan. Maka orang yang namanya rasih, yang kokoh dalam ilmu, berarti dia benar-benar meneliti dan dia detail, ngerti. Qad allamahullahu zahiral ilmi batinah. Allah ajarkan dia ilmu yang zahir maupun yang batin. Maksudnya dia benar-benar ngerti mengakar. Farasakha qadamuhu farasakha qadamahu fi asrar syariah ilman wa halan wa amalan. Maka kakinya kokoh dalam rahasia-rahasia syariat, baik ilmunya, kondisi dia maupun amal dia. Ini orang yang rasih fil ilm. Yang kedua, sifat kedua bukan sekedar ilmu tapi kokoh. Yang ketiga, annahu wasafahum bil iman bi jami'i kitabi warada waraddi li mutasyabihi ila muhkamihi. Allah sifati mereka bahwasanya mereka beriman dengan seluruh ayat-ayat Allah. Kalau ada ayat mutasyabih, mereka kembalikan kepada yang muhkam. Yang keempat, annahum sa'alullaha al-'afwa wal 'afiyah mimma ibtuliya bihi az-za'igun al-munharifun. Allah sifati mereka, ternyata yang keempat ini mereka berdoa kepada Allah agar meminta keselamatan, jangan sampai mereka condong hati mereka pada kesesatan. Allah puji mereka. Mereka berdoa sebagaimana Nabi sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala
dini. Makanya kita berdoa benar-benar ya ikhwan, kita berdoa bukan sekedar ritual kita doa tersebut, kita menghayati kita ini kalau Allah enggak kasih hidayah kita menyimpang. Banyak orang kalau mengaji akhirnya menyimpang di kemudian hari. Tahu-tahu jadi duniawi, pikirnya dunia melulu. Ya. Dapat ujian sedikit kemudian gugur, jatuh, tidak bisa menghadapi ujian tersebut. Banyak. Ya, banyak. Banyak orang ngaji malah semakin hari semakin duniawi, pikirnya semua duniawi melulu. Banyak orang tadinya ikhlas kemudian menyimpang. Ya. Sebagian orang membangun yayasan karena Allah. Begitu tengah jalan terbuka rezeki, terbuka menyimpang jadi milik pribadi. Banyak seperti itu. Bukan sepele. Yang gugur orang-orang yang ada ilmunya juga. Bergugur. Makanya di antara pujian terhadap rasikhuna fil ilm, mereka berdoa kepada Allah agar hati mereka tidak dicondongkan kepada kesesatan. Ya. Yang kelima, sifat mereka i'tirafum bi minnatillahi alaihim bil hidayah. Mereka mengakui nikmat dari Allah tentang hidayah. Kata mereka, ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Jadi mereka tahu mereka dapat hidayah dari Allah. Mereka tidak ujub sama sekali. Mereka tahu bahwasanya hidayah dari Allah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laulallah mahtadaina wa ma shallaina wa ma tasaddaqna." Kalau bukan karena Allah kami tidak dapat hidayah, kami tidak salat, kami tidak sedekah. Kemudian jadi Nabi tahu dia bisa sedekah itu hidayah dari Allah. Dia semangat untuk bangun malam, untuk salat semua dari Allah. Kalau Allah tidak kasih hidayah, malah salat. Kalau Allah tidak kasih hidayah, pelit kita untuk kasih uang. Jangan kita bilang karena saya merasa saya hebat, kita murah hati. Enggak, kau murah hati karena siapa? Karena Allah. Kalau enggak, kau pelit. Kau rajin salat karena Allah. Semangat kau bangun malam salat karena Allah yang bikin. Kalau enggak, kau malas. Semangat salat rawatib, saya yang bikin Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang salat tidak rawatib. Bikin kau rasa Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau merasa sombong. Maka mereka mengakui, kata mereka, ba'da idh hadaitana, setelah kau beri petunjuk kepada kami. Jadi mereka mengakui mereka dapat hidayah dari Allah. Yang keenam sifat mereka, annahum ma'a hadza salu rahmatahu al-mutadamminah husula kulli khairin wa indifa' kulli syarr. Meskipun mereka sudah tahu mereka dapat hidayah, mereka tetap berdoa kepada Allah untuk mendapat kasih sayang Allah, rahmat Allah yang melazimkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain dan tertolaknya dari keburukan-keburukan yang lain. Wa tawassalu ila bismil wahhab, bahkan bismihil wahhab. Kemudian mereka bertawassul ketika meminta rahmat dengan al-wahhab, innaka antal wahhab. Ini yang keenam. Jadi sudah tahu mereka dari mereka tetap minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, asabi'ah annahu akhbara an imanihim wa iqanihim bi yaumil qiyamah wa khaufihim minhu. Allah kabarkan bahwasanya mereka beriman, orang rasikhun fil ilmi ini beriman kepada hari kiamat dan yakin tentang hari kiamat dan takut dengan hari kiamat. Wa hadha huwal mujib lil amalin radi' aniz zalal. Karena itulah, karena keyakinan tentang hari kiamat dan takut hari kiamat itulah menjadikan mereka akhirnya beramal saleh dan berusaha untuk terhindar dari dosa-dosa karena yakin dengan adanya hari kiamat. Tapi demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.